Bab 496 Penolakan. Senior, kapan kamu siap untuk membawa Ziling pergi? Setelah mengetahui segalanya dan setelah beberapa saat hening, Chu Feng berbicara lagi untuk bertanya. Aku akan membawa Ziling pergi hari ini, jawab Zi Xuanyuan. Lalu bagaimana kamu akan memberitahu Ziling tentang ini? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, karena semuanya telah mencapai kondisi ini, aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Namun, aku hanya takut bahwa perilaku Ziling akan terlalu kuat dan dia akan menolak untuk kembali bersama mereka, ingin tinggal bersama kamu terlepas dari hidup atau mati. Pada saat itu, tindakannya akan membahayakan kamu dan semua orang di benua 9 provinsi. Petik 2. Jadi, Chu Feng, itu akan menjadi yang terbaik jika kamu pergi dan bersembunyi sekarang. Itu akan menjadi yang terbaik jika kamu pergi sekarang, dan semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Kata Zi Xuanyuan. Ho, tapi setelah mendengar kata-kata Zi Xuanyuan, Chu Feng tiba-tiba tersenyum. Kemudian dengan cepat setelah itu, dia berkata, Senior, aku tidak akan menghentikan Ziling jika dia harus pergi, tetapi lebih dari itu, aku tidak akan bersembunyi dengan pengecut. Mari kita kembali. Petik 2. Ah anak, kamu memang keras kepala seperti Ziling. Menghadapi tanggapan Chu Feng, Zi Xuanyuan tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, seolah-olah dia sudah mengharapkan itu. Jadi, dia tidak memaksakan apapun pada Chu Feng. Dia melarutkan formasi roh berwarna ungu dan kembali ke Void Mountain Range. Namun, ketika mereka kembali ke tempat Inferno Divine Bird berada, Ziling tidak ada di sana. Selain itu, semua orang di tempat kejadian melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi panik. Chu Feng, ini buruk. Ziling telah dibawa pergi oleh seseorang. Melihat Chu Feng, Zhang Tianyi buru-buru naik ke udara dan berkata dengan wajah yang dipenuhi dengan gugup. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Itu seorang lelaki tua, juga lelaki dan perempuan. Mereka menyebut diri mereka sendiri orang tua Ziling, tetapi Ziling bahkan tidak mengenali mereka. Petik 2. Namun, mereka terlalu kuat. Kami tidak memiliki cara untuk melawan dan kami hanya bisa menonton saat mereka membawa Ziling pergi. Zhang Tianyi menjelaskan. Lalu, apakah kamu tahu di mana mereka pergi? Alis Chu Feng terkunci rapat. Dia sudah tahu siapa yang membawa Ziling. Aku tidak tahu. Mereka tidak mengatakan apa-apa sebelum pergi. Zhang Tianyi menggelengkan kepalanya. Zi Yuanshan, bawa Chu Feng ke sekolah Void. Kami akan menunggu kalian berdua di atas menara Void. Tetapi tepat pada saat itu, suara yang sangat keras dari seorang lelaki tua tiba-tiba datang dari arah sekolah Void. Itu mereka. Mungkinkah mereka belum pergi? Mendengar suara itu, Zhang Tianyi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk sangat terkejut, dan lebih atau kurang, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Senior, pada saat itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Zi Xuanyuan yang berada di sisinya. Itu benar, itu mereka. Zi Yuanshan adalah nama asliku. Chu Feng, ikuti aku. Sepertinya dari awal, mereka tidak pernah berencana untuk membiarkan aku membawa Ziling untuk melihat mereka sendiri. Kata Zi Xuanyuan. Chu Feng, apa yang terjadi? Melihat itu, Zhang Tianyi bergegas bertanya. Hal ini adalah cerita yang panjang. Aku akan memberitahu kamu semua nanti. Saat ini, itu akan menjadi yang terbaik bagi kalian semua untuk kembali ke sekolah Azure Dragon. Tunggu sampai aku selesai menangani hal-hal di sini, maka aku akan pergi mencari kamu. Chu Feng khawatir bahwa orang-orang di tempat kejadian akan terpengaruh sehingga dia mendesak mereka untuk pergi. Orang-orang di sana semua orang cerdas, jadi mereka semua mengerti arti di balik kata-kata Chu Feng. Mereka juga merasa bahwa 3 yang datang memiliki niat tidak baik, jadi tidak ada yang bertanya lagi. Namun, ketidaknyamanan di wajah mereka menjadi sedikit lebih kuat. Bocah laki-laki ketiga orang itu tidak sederhana.
Mereka semua harus menjadi ahli bela diri. Mereka bukan orang-orang dari benua 9 provinsi, jadi jangan terburu-buru. Petik 2. Pada saat itu, Raja Monyet yang mengerikan juga berbicara. Di wajah monyet mengerikan yang tidak pernah takut akan langit atau bumi, sedikit rasa takut juga muncul. Melihat kembali Jiang Hengyuan dan yang lainnya, mereka sama. Bisa dilihat bahwa mereka memang ketakutan. Pakar bela diri memang bukan eksistensi yang bisa mereka lawan. Semuanya, jangan khawatir. Jika ini adalah keberuntungan, itu bukan bencana. Jika ini adalah bencana, itu satu yang tidak terhindarkan. Chu Feng lega tersenyum, lalu memandang Zi Xuanyuan dan berkata, "Senior, mari kita pergi." Petik 2. Zi Xuanyuan mengangguk, lalu meraih bahu Chu Feng dan naik ke langit. Dengan hembusan angin yang bertiup, mereka langsung melewati kepala gunung yang tak terhitung jumlahnya dan datang di atas sekolah Void. Pada saat itu, Chu Feng berdiri di langit yang tinggi dan dapat melihat bahwa di atas menara Void, ada meja teh. Ziling duduk di sebelah meja teh, dan di sampingnya, bahkan ada seorang pria dan wanita, serta seorang pria tua. Pria dan wanita itu memiliki penampilan yang sangat tampan dan cantik. Melihat dengan cermat, mereka benar-benar terlihat sedikit mirip dengan Ziling. Pada saat itu, mereka dengan penuh perhatian menatap Ziling, mengobrol tentang sesuatu dengannya. Adapun orang tua itu, dia juga penuh senyum. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tersenyum menatap Ziling dan tanpa henti memeriksanya. Dia bahkan mengangguk tanpa henti. Tetapi dibandingkan dengan mereka, wajah Ziling saat ini cukup sedap dipandang. Dia menyapu pandangannya di sepanjang cakrawala, tampaknya berusaha mencari sesuatu. Ketika dia melihat Chu Feng dan Zi Xuanyuan, dia buru-buru berdiri dan terbang. Dia pergi ke Chu Feng dan Zi Xuanyuan, lalu bertanya kepadanya, "Kakek, apakah yang mereka katakan itu benar? Mereka adalah orang tuaku. Keluarga Zi aku masih hidup dengan baik, dan kamu menipu aku?" Petik 2. Ini. Zi Xuanyuan tidak tahu bagaimana menjawab dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Tetapi sebagaimana keadaannya, dia tidak punya cara untuk menyembunyikannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa diam-diam menganggukkan kepalanya. "Tapi kakek, mengapa kamu perlu menipuku? Mengapa kamu perlu membawa aku pergi dari sisi orang tua aku? Mengapa kamu perlu membawa aku pergi dari keluarga aku, dan bahkan berbohong, mengatakan bahwa mereka semua terbunuh dan ingin aku membalas mereka?" Ziling terus bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Kurang lebih, di matanya, ada beberapa kesalahan. "Ziling, kamu harus percaya Zi Senior. Dia memiliki masalah tersembunyi. Semua yang telah dilakukannya adalah demi kamu." Chu Feng menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, barulah Ziling langsung tenang sedikit. Zi Yuanshan, bawa Yuer dan Chu Feng jatuh. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, duduklah terlebih dahulu." Tepat pada saat itu, yang disebut Tuan Keluarga Zi berbicara. "Kamu." Mendengar nama itu, Chu Feng pertama kali terkejut, tetapi dia bereaksi sangat cepat. Itu harus nama sebelumnya Ziling. "Chu Feng, Ziling, mari kita pergi ke sana untuk berbicara." Zi Xuanyuan pergi lebih dulu dan mendarat di atas menara. Segera setelah itu, Chu Feng dan Ziling turun bersama. Dengan undangan orang tua Ziling, mereka duduk di depan meja teh di 2 kursi kosong. Pada awalnya, orang tua Ziling pertama kali memeriksa Chu Feng dengan terperinci. Tatapan ibu itu agak lembut, dan bahkan mungkin ada kekaguman, tetapi tatapan sang ayah dipenuhi dengan permusuhan. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak menyukai Chu Feng. Adapun tuan keluarga Zi yang memiliki kultivasi yang tak terduga, meskipun dia juga tersenyum memeriksa Chu Feng, dia bisa merasakan bahwa dia sangat santai melihat dirinya sendiri. Selain itu, meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, tatapannya tidak baik. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki pemikiran yang sangat dalam.
Setelah itu, dengan mereka berlima di satu meja, mereka mengobrol lama. Mereka memberitahu Ziling tentang hal-hal yang terjadi pada waktu itu secara terperinci, dan juga menyebutkan pengaturan pernikahan yang diatur antara Ziling dan Kepulauan Eksekusi Abadi. Serta tujuan mereka dengan datang ke sini untuk menemukan Ziling, untuk membawanya kembali. Setelah mengetahui segalanya, Ziling menutup matanya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah dia perlahan bangkit kembali. Dia pertama kali menatap Chu Feng dengan senyum ringan, lalu menatap Zi Xuanyuan, dan hanya pada akhirnya dia mengarahkan pandangannya ke arah orang tuanya sendiri dan tuan keluarga dan berkata, "Terima kasih atas niat baik kamu, tapi aku pikir aku sudah terbiasa dengan kehidupan aku saat ini. Selain itu, aku sudah memiliki orang yang aku cintai, jadi aku tidak akan mengikuti kamu kembali." Bab 497 Aku akan kembali denganmu. Kamu, apa yang kamu katakan? Kepulauan Eksekusi Immortal telah begitu peduli untuk keluarga Zi kita. Jika kamu tidak kembali bersama kami, bagaimana kami bisa menghadapi keluarga kami? Setelah mendengar kata-kata Ziling, wajah ayah Ziling sangat berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan benar-benar menunjuk ke arah Ziling dan dengan marah menegur. "Siapa Yuer? Aku tidak dipanggil Zi Yuer. Aku dipanggil Ziling." Petik 2. Juga, aku bahkan tidak tahu siapa Kepulauan Eksekusi Immortal. Kaulah yang mengatur perjodohan dengan mereka, bukan aku. Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Ziling juga berdiri. Dia menghadapi ayahnya sendiri dan dengan keras membantah. "Kamu." Melihat Ziling berbicara kepadanya seperti itu, wajahnya menjadi hijau karena amarah. Tetapi pada akhirnya, ekspresinya berubah, tatapannya berbalik. Dan dia benar-benar ingin mengarahkan ujung tombak menuju Chu Feng sebagai gantinya. Itu karena dia tahu bahwa orang yang paling tidak bisa dilepaskan Ziling adalah Chu Feng. Orang yang menahan Ziling adalah Chu Feng. Itu semua karena Chu Feng. "Ziqiang, apa yang kamu lakukan? Jangan menakuti Yuer." Melihat itu, Ibu Ziling buru-buru menarik sudut pakaian ayah Ziling dan dengan paksa menariknya kembali ke kursi. Tapi ayah Ziling masih mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng dan berkata, "Dimanapun, apakah anak nakal seperti dia layak untuk kamu lakukan begitu banyak?" Nafas acak dari Tuan Nusantara muda itu bisa menghancurkan tubuhnya dari angin. Petik 2. Diam. Aku tidak perlu kamu memberitahu aku apakah dia baik atau tidak. Di mata aku, Ziling, dia yang terbaik. Orang yang paling sempurna. Aku tidak akan menikahi orang lain selain dia. Ziling juga marah dan juga melolong marah pada ayahnya sendiri. "Zi Yuanshan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Alasan mengapa Yuer menjadi seperti sekarang ini adalah semua karena kamu." Tetapi pada saat itu, penguasa wajah keluarga Zi juga menjadi dingin. Dia menunjuk Zi Xuanyuan dan menegur. Menghadapi teguran tuan keluarga Zi Xuanyuan menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu sebelumnya, mungkin dia bisa menentang tuan keluarga. Tetapi di tahun-tahun ini, dengan bantuan Kepulauan Eksekusi Abadi, budidaya keluarga Zi meningkat sangat. Saat ini, bahkan orang tua Ziling melangkah ke ranah martial lord, apalagi tuan keluarga. "Diam. Apakah kamu pikir kamu layak menegur kakek aku?" Namun, Ziling tidak mampu menahan kakeknya ditegur. Jadi dia menunjuk ke arah tuan keluarga Zi dan dengan keras meraung. Pada saat itu, wajah tuan keluarga Zi jelas menjadi tidak sedap dipandang, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya. Dia secara paksa menahan amarah dan pada akhirnya, seperti mukjizat, benar-benar memunculkan senyum ramah di wajahnya yang sudah tua dan berkata kepada Ziling, "Yuer, suatu hari kamu akan mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang peduli padamu. Kebanyakan, berpikirlah untuk kamu yang paling, dan berharap untuk kesejahteraan kamu yang paling." Petik 2. Setelah itu,
dia mengarahkan pandangannya ke arah orang tua Ziling dan berkata, Ziqiang, Xinyu, ini masalah keluarga kamu, jadi kamu membahasnya sendiri. Namun, hari ini, Ziling harus pergi bersama kami. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melarikan diri dan menghilang seperti hantu. Setelah tuan keluarga Zi pergi, Ziling, serta orang tua Ziling, terdiam. Di sisi lain, Zi Xuanyuan menjadi gelisah karena dia tahu metode tuan keluarga. Jika Ziling tidak mau pergi tidak peduli apa, tidak hanya Chu Feng dan dia akan terpengaruh. Semua orang yang berhubungan dengan Ziling akan menjadi. Selain itu, pada akhirnya, sangat sulit bagi Ziling untuk melarikan diri dari takdirnya pergi bersama mereka karena ketika dipaksa tanpa pilihan lain, bahkan jika itu adalah penculikan. Mereka pasti akan menculik Ziling kembali. Jadi, tatapannya berbalik. Secara tersembunyi mengirim pesan mental, dan mengucapkan beberapa kata kepada Ziling. Setelah Zi Xuanyuan mengucapkan kata-kata itu, murid Ziling melintas. Segera setelah itu, wajah kecilnya yang semula menegang segera rileks. Seluruh tubuhnya seperti bola yang udaranya dilepaskan semua. Dia tidak lagi memiliki energi yang dia miliki sebelumnya. Chu Feng memperhatikan perubahan Ziling, dan juga menyadari bahwa Zi Xuanyuan mungkin secara tersembunyi mengirim pesan mental kepada Ziling tentang sesuatu. Jadi, dia meraih tangan Ziling, tersenyum padanya, dan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, tetaplah di belakang. Jangan khawatir. Petik 2. Menghadapi Chu Feng yang hangat, Ziling memaksakan sedikit senyum, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Chu Feng. Satu tangan dengan erat menjepit leher Chu Feng, yang lain ditempatkan di dada Chu Feng. Melihat adegan itu, ekspresi ayah Ziling berubah, dan dia berencana untuk mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia berbicara, ibu Ziling meletakkan tangannya di tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, ayah Ziling menekan amarah di hatinya. Dia berdiri, berjalan ke tepi menara, dan melihat ke bawah ke halaman, tidak mau melihat adegan intim antara Chu Feng dan Ziling. Seperti itu, keduanya saling berpelukan untuk waktu yang lama. Hanya setelah 2 jam penuh Ziling tidak mau melepaskan tangannya. Pada saat itu, matanya sudah memerah tetapi wajahnya masih dipenuhi dengan senyum manis dan ringan. Dia melihat ke arah ibunya sendiri dan berkata, aku bersedia untuk kembali bersamamu. Sangat, Yuer, apa yang kamu katakan itu benar? Mendengar kata-kata itu, ayah Ziling dengan cepat berbalik. Wajahnya yang tidak senang sebelumnya dipenuhi dengan kegembiraan. Adapun Chu Feng, dia berdiri di tempatnya dan tidak mengatakan apa-apa karena sekarang, Ziling menggunakan tangannya untuk menulis banyak kata di dadanya. Dengan kata-kata, Ziling mengungkapkan cintanya kepada Chu Feng serta tekadnya untuk mencintai Chu Feng. Kata-kata terakhirnya menyatakan dia akan menunggu Chu Feng di wilayah Laut Timur dan setelah 4 tahun, pergi ke keluarga Zi untuk menikahinya. Jika, pada saat itu, Chu Feng masih tidak dapat muncul, dan yang muncul adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal sebagai gantinya, dia akan bunuh diri. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menikahi orang lain. Dengan kata-kata Ziling, selain dipindahkan, Chu Feng merasa hatinya sakit. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini, dan itu hanya bisa seperti itu. Tapi dia bersumpah bahwa 4 tahun kemudian, dia pasti akan pergi ke keluarga Zi untuk menikah dengan Ziling. Entah dia akan mengejutkan semua orang, atau dia akan bunuh diri, karena cinta, bersama dengan Ziling. Namun, dia sama sekali tidak akan membiarkan Ziling mati sendirian. Tapi aku punya beberapa kondisi, kata Ziling. Kondisi apa? Yuer, katakan saja. Ayahmu, aku, akan memenuhi persyaratanmu. Selama kamu bersedia untuk kembali dengan aku setuju untuk apapun. Ayah Ziling tanpa ragu merespons. Pertama, aku dipanggil Ziling,
Jadi jangan panggil aku Yuer di masa depan karena dalam kehidupan ini, aku hanya dipanggil Ziling. Petik 2. Kedua, setelah kembali ke keluarga Zi, aku tidak ingin melihat siapapun menyulitkan kakek aku. Petik 2. Ketiga, setelah meninggalkan tempat ini, aku berharap tidak ada seorang pun di benua 9 provinsi yang akan dirugikan. Di masa depan, aku masih akan kembali ke tempat ini. Jika aku tahu bahwa orang-orang menderita kerugian yang tidak perlu karena aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana aku akan bunuh diri. Petik 2. Terakhir, aku ingin 10 juta manik-manik surga. Sekarang juga, aku akan pergi kapanpun kamu bisa membawanya keluar, kata Ziling dengan sangat jelas. Apa? 10 juta manik-manik surga? Yuer, Nono, ini Linger. Kamu membuat segalanya terlalu sulit bagi aku. Petik 2. Aku bisa menyetujui 3 syarat pertama yang kamu katakan, tapi yang keempat ini, benar-benar. Kondisi keempat tidak dibutuhkan. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara. Dia mengerti mengapa Ziling menginginkan 10 juta manik-manik surga. Mereka dicari untuknya. Ziling berjuang untuk manik-manik untuknya. Tapi dia tidak membutuhkannya. Dia tidak membutuhkan bantuan keluarga Ziling karena dia tahu bahwa keluarga Ziling memandang rendah dirinya. Mereka memandang rendah kultivasinya, dan bahkan lebih lagi, memandang latar belakangnya. Bab 498 melumpuhkan Night Demon Sect. Jika latar belakang Chu Feng lebih baik dari yang disebut Tuan Muda dari Nusantara Eksekusi Immortal, jika budidayanya lebih tinggi dari Tuan Muda dari Kepulauan Eksekusi Immortal, sama sekali tidak akan ada pemandangan seperti hari ini. Sebaliknya, itu akan secara langsung berlawanan. Jadi, Chu Feng sudah melihat melalui orang tua Ziling. Dia telah melihat melalui keluarga Zi. Mereka adalah sekelompok orang yang terjebak. Demi kepentingan mereka sendiri, mereka rela mengorbankan kebahagiaan Ziling. Lalu, bolehkah aku bertanya, apakah orang tua Ziling dan keluarga Ziling benar-benar mencintai Ziling, dan benar-benar berpikir untuknya? Mengapa mereka memaksa Ziling seperti ini? Paksa dia untuk meninggalkan orang yang dia cintai, untuk menikahi orang yang tidak disukainya? Karena itu, Chu Feng tidak membutuhkan bantuan mereka. Dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tumbuh, dan suatu hari, dia akan memaksa orang tua Ziling dan semua orang di keluarga Zi untuk memandangnya dengan cara lain dan membuat mereka menyesali keputusan hari ini. Dan membiarkan mereka tahu bahwa pilihan mereka hari ini adalah yang salah. Dia, Chu Feng, pasti cocok untuk Ziling. Dia sangat berharga bagi Ziling untuk sangat mencintainya. Selain itu, selain dia, tidak ada orang lain yang cocok untuk Ziling. Chu Feng, kamu. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar mendorongnya, wajah kecil Ziling langsung berubah sedikit, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Bang. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Chu Feng membuka lengannya dan meraih ke Ziling. Dia menaruh kecantikan kecil itu di pelukannya, membuka bibirnya yang tebal, dan menempelkannya ke bibir mirip ceri merah muda Ziling, lalu mulai menghisap dengan gila. Itu bukan pertama kalinya Chu Feng mencium Ziling, tapi itu satu-satunya saat Ziling tidak menolak. Sebaliknya, Ziling bahkan dengan erat memegang leher Chu Feng dan sangat asyik mencium. Dia berharap bisa memberikan segalanya untuk Chu Feng. Kamu bajingan. Melihat adegan itu, ayah Ziling sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan ingin menyerang Chu Feng. Setelah semua, saat itu, Tetua Kepulauan Eksekusi Immortal pernah secara khusus meminta untuk mencegah Ziling dari kontrak dengan lawan jenis. Saat ini, tindakan Chu Feng jelas melanggar tabu. Jika orang-orang dari Nusantara Eksekusi Immortal tahu tentang hal itu, mereka pasti akan membunuh Chu Feng. Zi Qiang. Namun, Ibu Ziling menghentikan ayah Ziling sekali lagi. Dia berkata dengan suara rendah, biarkan Yu tinggal lebih lama di pelukan kekasihnya.
Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi ayah Ziling berubah untuk sementara waktu. Tetapi akhirnya, dia tanpa daya menghela nafas. Menjentikkan lengan bajunya dan tidak lagi peduli pada mereka berdua. Hanya setelah berciuman untuk sementara waktu, Chu Feng menahan diri. Dia membungkuk ke telinga Ziling, dan setelah mengatakan, "Tunggu aku," dia melepaskan tangannya. Melihat itu, Ibu Ziling bergegas berjalan, memegang tangan Ziling, meraih ke Ziling, dan naik ke langit. Dalam sekejap, mereka menghilang. "Ayah, mari kita pergi juga. Sebenarnya, kami tidak menyalahkan kamu. Bagaimanapun, kamu melakukannya demi Yuer." Petik 2. Namun, ketika kamu kembali ke keluarga Zi saat ini, kamu akan percaya bahwa kamu salah. Kepulauan Eksekusi Immortal bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Mereka adalah keluarga yang benar-benar, dan mereka juga sangat menjaga keluarga Zi aku, kata ayah Ziling. Zi Xuanyuan tidak memperhatikannya. Dia berjalan mendekati Chu Feng, dengan ringan menepuk pundaknya, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan tergantung pada kamu. Aku percaya bahwa suatu hari, kamu akan membuat dunia milik kamu." Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zi Xuanyuan berjalan ke sisi ayah Ziling, dan tanpa melihat Chu Feng, dia meraih ke Zi Xuanyuan, naik ke udara, dan langsung menghilang. Mereka bahkan tidak meninggalkan sedikit pun aura. Setelah orang tua Ziling membawa Ziling dan Zi Xuanyuan untuk bertemu dengan tuan keluarga Zi, mereka naik kereta elit armamen, bersiap untuk kembali ke wilayah Laut Timur. Kereta itu sangat cepat karena itu adalah persenjataan elit yang dikuasai. Dengan 3 tuan bela diri menyalurkan kekuatan mereka ke dalamnya, kecepatannya seperti cahaya. Bahkan jika kereta itu dilewati oleh seorang ahli alam surga, mereka tidak dapat mendeteksinya. Namun, tiba-tiba, kereta itu bergetar dan harus berhenti di udara. Itu harus karena di depan kereta, seorang pria tua berpakaian hitam muncul, menghentikan jalan kereta. "Siapa kamu?" Perubahan tiba-tiba mengejutkan kepala keluarga Zi serta orang tua Ziling. Mereka dengan cepat melompat keluar dari kereta dan menanyai pria tua berpakaian hitam itu. Segera setelah itu, Ziling dan Zi Xuanyuan juga dengan aneh mengikuti. Mereka benar-benar ingin tahu mengapa orang tua itu harus menghentikan mereka. "Kuku, kamu akan menyesal." Pria tua berpakaian hitam itu tidak langsung menjawab. Dia anehnya tersenyum, mengungkapkan ekspresi yang tidak ada yang bisa melihat. "Menyesali apa?" Tuan alis keluarga Zi terkunci dengan erat. Dia menemukan bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui pria tua berpakaian hitam. Jadi, dia merasa bahwa dia sangat mungkin keberadaan yang merepotkan. "Kamu akan menyesal membawa wanita ini pergi dan melewatkan akhir yang baik." Pria tua berpakaian hitam itu terkekeh, lalu berkata kepada Ziling, "Oh Nona. Kamu harus benar-benar lebih tegas dan menolak kembali dengan beberapa sampah ini. Karena pantat anjing itu eksekusi Nusantara adalah sekelompok orang tercela yang sangat benar dan murah hati di permukaan, tetapi secara tersembunyi tak terbandingkan hina. 3 sampah ini ingin kamu menikahi mereka. Itu benar-benar menyakitimu." Petik 2. Dari mana bajingan tua ini datang? Dari siapa yang berani mengucapkan kata-kata besar yang tak tahu malu seperti itu? "Aku akan merobek mulutmu." Mendengar kata-kata itu, ayah Ziling sangat marah. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan berubah. Kekuatan yang sangat mengerikan sedang terpancar dari tubuhnya. Saat itu, cuaca benar-benar berubah dan guntur melonjak. Ketika ahli martial lord menyerang, itu langsung menciptakan kekuatan yang seperti tuan turun ke dunia fana. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin tersenyum, lalu berkata, "Bahkan orang kecil sepertimu berani menyerangku?" Segera setelah pria tua berpakaian hitam itu berbicara, pandangannya menjadi dingin dan memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Saat itu juga,
Langit yang semula cerah selama 10.000 mil benar-benar menjadi malam tanpa akhir. Segala sesuatu di dunia berubah. Ada lautan mayat dan tulang di tanah dan darah yang mengalir membentuk sungai. Api pertempuran ada di mana-mana di langit, dan matahari dan bulan menjadi merah darah. Saat dunia berubah, wajah ayah Ziling juga sangat berubah. Seteguk darah disemprotkan, dan dia benar-benar jatuh tanpa daya. Ziqiang melihat itu, ibu Ziling buru-buru menopangnya. Baru saat itulah ayah Ziling tidak jatuh. Metode ilusi. Pada saat itu, penguasa keluarga Zi melihatnya dan tahu bahwa itu adalah ilusi. Jadi, kedua tangannya terus berubah, dan pada akhirnya, mereka melapisinya. Lalu dia dengan keras berteriak, hancurkan. Namun, dengan metode penghancuran tuan keluarga Zi yang dia gunakan, pria tua berpakaian hitam itu hanya mendengus-mendengus dengan dingin. Tuan keluarga Zi kemudian membuka mulutnya dan demikian pula, seteguk darah tua disemprotkan. Tuan keluarga, ibu Ziling bergerak sekali lagi. Tangan kirinya memegangi ayah Ziling, sementara tangan kanannya memegangi kepala keluarga. Setelah beberapa saat konfrontasi, tuan keluarga Zi tidak lagi memiliki kekuatan sebelumnya. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya, lalu bertanya dengan wajah penuh ketakutan, "Senior, siapa sebenarnya kamu? Kamu ingin tahu siapa aku? Aku akan memberitahu kamu siapa aku." Petik 2. Tiba-tiba, pria tua berpakaian hitam itu tertawa gila, dan secara bersamaan, dunia benar-benar bergetar, seolah-olah bencana alam akan segera terjadi. Akhirnya, di langit di atas, retakan besar yang tak tertandingi muncul, dan dari celah itu, 4 kata turun. Kata-kata itu berwarna merah darah, seolah-olah dipadatkan dan dibentuk oleh darah 10.000 makhluk hidup. Dan 4 kata besar itu adalah Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Bab 499 kesempatan saat ini. Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Melihat 4 kata besar berdarah di langit, wajah tuan keluarga Zi, serta orang tua Ziling dan bahkan kakek Ziling berubah sangat. Ketakutan di mata mereka menjadi sangat padat secara instan. Itu karena mereka semua tahu apa yang diwakili oleh Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Itu mewakili Sekte Iblis nomor 1 di wilayah Laut Timur beberapa tahun yang lalu. Begitu kuat sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika itu adalah Nusantara Eksekusi Immortal saat ini, mereka tidak dapat mengalahkan Sekte Demon Knight yang melumpuhkan. The Demon Knight Crippling Sekte tahun itu seperti matahari pada siang hari. Belum lagi kepala kuat Sekte Iblis, yang tak terbayangkan, bahkan jika itu hanya 4 pelindung Sekte Iblis. Mereka semua memiliki kekuatan yang mirip dengan yang ada di kepala para kepala kekuatan lain. Wilayah Laut Timur pada waktu itu memang dunia dari Sekte Night Crippling Knight. Tidak ada kekuatan tunggal yang berani melawannya. Sampai suatu hari, kepala Demon Sekte tiba-tiba meninggal. Untuk merebut posisi kepala, 4 pelindung membunuh satu sama lain, menyebabkan Sekte Iblis membelah banyak. Monster besar yang diberi gelar sebagai penguasa wilayah Laut Timur selama beberapa ribu tahun akhirnya menyerah pada posisinya di wilayah Laut Timur. Namun, meskipun Crippling Night Demon Sect sudah terfragmentasi, semua orang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Demon masih orang-orang yang paling ditakuti oleh wilayah Laut Timur. Di wilayah Laut Timur, tidak peduli kekuatan apa itu. Tidak ada yang mau dengan mudah menyinggung orang-orang dari Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan karena mereka yang melakukannya pasti akan menerima balas dendam gila mereka. Bahkan kekuatan puncak saat ini dari wilayah Laut Timur tidak mau membuat marah orang-orang dari Sekte Malam yang memalukan karena 4 pelindung dari Sekte Malam yang memalukan. Yang masih hidup dengan sehat, masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Untungnya mereka saling menentang, atau yang lain, jika mereka bergandengan tangan, bahkan jika itu adalah kepulauan eksekusi immortal yang menjadi semakin kuat dari hari ke hari.
Mereka tidak selalu mampu mengalahkan mereka. Dan karena pria tua berpakaian hitam di depan mereka benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, jelas, dia bukan orang biasa di dalam sekte malam iblis yang melumpuhkan. Sebelumnya, mereka bahkan sangat tidak sopan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak takut? Puff! Tiba-tiba, penguasa keluarga Z setengah berlutut di udara, bersujud kepada lelaki tua berpakaian hitam itu dengan tangan bersatu di depannya, dan tanpa henti mengakui kesalahannya. Akulah yang memiliki soket tetapi tidak ada mata. Senior, aku tidak tahu kamu adalah bagian dari sekte Night Crippling Night. Aku bertanya, karena kamu adalah karakter yang hebat, mohon berbaik hati dan maafkan keluarga aku. Petik 2. Senior, kasihanilah. Senior, kasihanilah. Pada saat yang sama, orang tua Ziling juga setengah berlutut di langit dan keduanya meminta pengampunan dari pria tua berpakaian hitam itu. Menghadapi orang tua seperti itu dan yang disebut tuan keluarga, Ziling dengan ringan mengerutkan kening dan sedikit jijik melintas di matanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa sebagai tuan bela diri, mereka tidak memiliki keberanian. Di depan orang yang lemah, mereka bertindak seolah-olah mereka tidak terkalahkan dan melakukan segalanya dengan tegas, tetapi di depan orang yang kuat, mereka sebenarnya bersujud. Bahkan jika orang-orang seperti mereka memiliki kekuatan, mereka ditakdirkan untuk memiliki prestasi yang tidak terlalu bagus. Harus dikatakan bahwa pada saat itu juga, Ziling, yang sudah memiliki kesan yang sangat buruk pada keluarga Z, memiliki kesan yang lebih buruk sekarang. Sampah adalah sampah. Dalam hidup kamu, kamu akan selalu menjadi sampah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di tangan aku. Petik 2. Tapi, melihat beberapa anjing seperti kamu yang secara membabi buta loyal kepada Nusantara Eksekusi Immortal, aku tidak dapat membantu tetapi memberitahu kamu hal ini. Jangan berpikir bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar tak terkalahkan di dunia ini karena kekuatannya mengejutkan Laut Timur sekarang. Ada banyak orang yang bisa mengurusnya. Petik 2. Sekram. Berbicara dengan sampah sepertimu hanyalah buang-buang nafas dan menurunkan siapa diriku. Petik 2. Pria tua berpakaian hitam itu dengan dingin mendengus, lalu dunia berubah. Dengan sangat cepat, samudera darah menghilang, mayat dan tulang tidak bisa dilihat, dan malam tanpa akhir menjadi langit yang cerah untuk 10.000 mil lagi. Bersamaan dengan itu, pria tua berpakaian hitam itu juga menghilang. Tuan keluarga, Pak Tua tadi, kekuatannya benar-benar terlalu menakutkan. Apakah mungkin Inferno Divine Bird dibunuh olehnya? Apakah mungkin dia? Setelah ayah Ziling bangkit, dia bertanya dengan wajah penuh ketakutan. Dan setelah tuan keluarga Z mundur, dia tidak menjawab. Dia pertama-tama menyeka keringat dingin di dahinya, lalu berkata kepada Ibu Ziling, cepat. Cepat tinggalkan tempat ini, cepat kembali ke wilayah Laut Timur. Chu Feng tidak tahu tentang adegan yang baru saja dialami keluarga Z. Pada saat itu, dia berdiri di atas menara Void, memandang ke arah yang dilewati Ziling dan yang lainnya. Hatinya sangat rumit. Dia tidak mengerti terlalu banyak tentang Kepulauan Eksekusi Immortal. Tetapi selama dia ingat bahwa itu adalah kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur, dan bahkan anggota keluarga Z yang memiliki budidaya martial lords, harus menghormati ke arah itu, Chu Feng bisa lebih atau kurang memahami kekuatan Kepulauan Eksekusi Immortal. Waktu 4 tahun terlalu singkat. Jika dia benar-benar harus menghadapi kekuatan besar 4 tahun kemudian, peluang kemenangannya bisa dikatakan sangat jauh. Tetapi bagaimanapun caranya, dia akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan jika hanya ada sedikit harapan, dia harus meraih harapan kecil itu dan tidak melepaskannya. Chu Feng, kamu baik-baik saja? Tiba-tiba, suara Zhang Tianyi terdengar di belakangnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Zhang Tianyi, Qi Fengyang, Jiang Hengyuan,
raja monyet besar dan yang lainnya melayang. Dalam sekejap, mereka mendarat di Menara Void dan dengan cemas bertanya pada Chu Feng. Menghadapi pertanyaan mereka, Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semuanya dengan rinci. Mereka, yang tahu kebenaran, semua mulai menghibur Chu Feng. Mereka mencoba membuat Chu Feng melupakan Ziling karena mereka merasa menghadapi kebesaran seperti itu, Chu Feng hampir tidak memiliki harapan. Daripada terus-menerus memikirkan Ziling, mengapa tidak membuang pikiran? Bagaimanapun, rasa sakit yang singkat lebih baik daripada rasa sakit yang lama. Tetapi dengan kata-kata orang banyak, Chu Feng hanya tersenyum ringan dan tidak menjawab. Dia tahu bahwa orang-orang itu melakukan semua itu untuknya. Bagaimanapun, keputusannya sudah ditetapkan dan itu sama sekali tidak akan berubah. Itu karena dia tahu bahwa dengan karakter Ziling, dia pasti akan melakukan apa yang dikatakannya. Jadi, 4 tahun kemudian, tidak peduli apa, dia harus pergi. Bahkan jika dia pada waktu itu masih selemah semut, dan pergi ke sana sama dengan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Dia harus pergi karena dia tidak bisa membiarkan Ziling mati sendirian untuknya. Selain itu, meskipun masa depan tidak jelas, di dasar hati Chu Feng, memang ada jejak harapan. Itu bukan karena alasan lain tetapi karena petir ilahi di tubuhnya. Meskipun nafsu Divine Lightning sangat besar, begitu besar sehingga memenuhi Chu Feng dengan penderitaan, selama dia memiliki cukup sumber daya kultivasi. Divine Lightning dapat memungkinkan budidaya Chu Feng meledak secara eksplosif dalam waktu singkat. Saat ini, makam kaisar adalah satu kesempatan. Jika ada hal-hal seperti kolam esensi dan es dan mutiara api di luar makam kaisar, maka mungkin di dalamnya akan ada beberapa harta. Mungkin bahkan menumbuhkan keanehan yang tidak diketahui Chu Feng. Setelah beberapa hari, kaisar dari dinasti Jiang akhirnya datang ke Provinsi Azure dan tiba di sekolah Void. Namun, yang menyertai kedatangan kaisar adalah banyak ahli dari dinasti Jiang. Mereka sama dengan Jiang Hengyuan, memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah surga. Mereka sebenarnya memiliki tidak kurang dari 9 orang dengan kultivasi itu. Itu adalah kultivasi yang sama dengan nenek moyang lama World Spirit Guild, jenius yang namanya tersebar di 9 provinsi 100 tahun yang lalu, Gu Tianchen. Dari itu, dapat dilihat bahwa dinasti Jiang memang sangat kuat. Setidaknya di benua 9 provinsi, mereka tak terkalahkan. Bab 500 kembali ke makam kaisar. Jika Chu Feng melihat orang-orang dari dinasti Jiang sebelumnya, dia pasti akan terkejut dengan kekuatan mereka. Tapi setelah melihat kekuatan keluarga Zi, Chu Feng semakin mengerti kata-kata Ziling. Di benua 9 provinsi, alasan mengapa mereka bisa membuat orang memandang mereka bukan karena mereka kuat. Itu hanya karena orang-orang di sini terlalu lemah. Jadi, memang benar bahwa mereka, yang memiliki bakat luar biasa, dikagumi oleh orang-orang. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan itu sendiri tidak masuk akal. Dan selain 9 ahli yang memiliki kekuatan yang sama dengan Jiang Hengyuan, ada juga orang tua pendek yang setipis korek api. Penampilan pria tua itu benar-benar sangat buruk. Bahkan ada lebih banyak kerutan di wajahnya daripada 10 roti kukus sama sekali. Kepalanya tampak botak ketika dilihat dari jauh, tetapi masih ada beberapa helai putih ketika terlihat dekat. Mulutnya penuh bau busuk, dan bagian terpenting adalah ia bahkan kehilangan gigi depannya. Namun, meskipun pria tua itu memiliki penampilan yang jelek, budidayanya sangat kuat. Itu tidak lebih rendah dari kaisar dinasti Jiang, dan jelas pada tingkat yang sama dengan Raja Monyet Berbahaya, memiliki budidaya tingkat ke-8 dari ranah surga. Dan dari penampilan hormat orang-orang dinasti Jiang terhadap lelaki tua itu dan dari kata-kata mereka, Chu Feng juga mengetahui identitas lelaki itu. Dia adalah paman kaisar saat ini. Meskipun posisinya di klan lebih rendah dari leluhur lama dinasti, ia masih orang yang paling lama hidup di dinasti Jiang.
Dari apa yang dia dengar, dia sudah berusia 150 tahun. Biasanya, kehidupan orang biasa akan paling lama beberapa lusin tahun. Seorang kultivator tidak akan melewati 100 tahun, jadi harus dikatakan bahwa adalah keajaiban bagi orang tua ini untuk dapat hidup selama 150 tahun. Namun saat ini, hal yang paling menarik perhatian Chu Feng adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah emas dan memiliki wajah penuh kebaikan. Aura orang tua itu sebenarnya jauh lebih tebal daripada monstrous Monkey King. Menurut tebakan Chu Feng, orang tua itu harus menjadi penguasa sejati dinasti Jiang, mantan kaisar dinasti Jiang, tetapi leluhur tua dinasti saat ini. Kultivasinya seharusnya sudah tak terbatas mencapai ranah dewa bela diri, dan merupakan ahli di tingkat ke-9 ranah surga. Selain itu, leluhur lama Persekutuan Roh Dunia, Gu Tianchen, serta kepala Persekutuan Roh Dunia, juga mengikuti orang-orang dari dinasti Jiang dan tiba di sini bersama-sama. Mereka pertama-tama memeriksa Inferno Divine Bird yang sudah mati, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Juga pada hari itu, leluhur tua dinasti mengumumkan hal lain yang membuat Chu Feng bersukacita. Itu adalah bahwa mereka sudah selesai mempersiapkan, dan akan segera membuka makam kaisar. Setelah beberapa saat berorganisasi, kelompok yang mengumpulkan banyak pakar alam surga akhirnya datang ke Vermilion Bird Mountain Range. Hanya setelah datang ke sana orang-orang mengetahui bahwa leluhur lama dinasti Jiang juga seorang spiritualis dunia dengan jubah ungu. Dengan metode leluhur lama dinasti dan Raja Monyet berbahaya, mereka dengan mudah mengunci posisi pintu masuk ke makam kaisar. Dengan kerumunan yang menemaninya, Chu Feng juga, akhirnya, melangkah kembali ke pintu masuk ke makam kaisar. Chu Feng, aku sudah mendengar tentang masalah antara kamu dan Ziling. Percayalah padaku, mereka akan menyesali kehilangan kamu. Petik 2. Jadi, jangan berkecil hati. Selama kamu bersedia bekerja keras, prestasi kamu akan tak terukur. Petik 2. Saat kerumunan berjalan maju bersama, Chu Feng tiba-tiba menerima pesan mental. Menatap pandangannya untuk melihat, dia melihat bahwa leluhur tua dinasti di sebelahnya tersenyum menatap dirinya sendiri. Menghadapi dorongan leluhur tua dinasti, Chu Feng membalas senyumnya. Setelah beberapa saat bersama, Chu Feng juga memiliki kesan yang sangat baik padanya. Tapi untuk beberapa alasan, Chu Feng punya firasat buruk. Orang tua terkuat di dinasti Jiang tampaknya memiliki kesan yang sangat baik pada dirinya sendiri. Memasuki makam kaisar kali ini, dia bahkan membiarkan Raja Monyet mengerikan memimpin, dan untuk dirinya sendiri, dia terus tinggal di sisi Chu Feng untuk melindungi keselamatannya. Tidak ada seorang pun di kelompok Chu Feng yang memiliki kultivasi yang lemah. Selain Chu Feng, kultivasi semua orang setidaknya di tingkat 5 dari ranah surga. Jadi, kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap, mereka melewati lapisan simbol anti-iblis. Akhirnya, danau yang menghentikan Chu Feng saat itu muncul kembali di depannya. Ini hanya satu roh jahat. Tonton ini. Pada saat itu, seorang ahli dinasti dengan budidaya di tingkat ke-6 ranah surga naik ke udara dan terbang di atas danau. Sama seperti orang itu terbang di atas danau, titik-titik cahaya berwarna hijau yang mengambang di atas permukaan danau seperti panah saat mereka terbang dengan cepat ke arah orang itu. Istirahat. Namun, orang itu melambaikan lengan bajunya yang besar. Kekuatan surga tanpa batas menekan ke bawah dan menghancurkan semua titik cahaya berwarna hijau. Wow! Segera setelah itu, lolongan marah terdengar dari danau. Semprotan besar naik ke udara, dan secara bersamaan, sepasang raksasa, mata hijau gelap merembes melalui semprotan. Sebuah monster besar disembunyikan di dalam semprotan air dan membuat serangan mendadak pada para ahli dinasti. Namun, bahkan jika roh jahat yang secara pribadi menyerang, ahli dinasti masih tidak takut sedikit pun.
Dia membentuk kepalan dengan salah satu tangannya, lalu lapisan kekuatan surga terkondensasi dalam kepalan itu. Tembakan cahaya ke segala arah dengan kekuatan luar biasa. Segera setelah itu, dia berteriak secara eksplosif, lalu melemparkan pukulan ke bawah. Booming. Sebuah ledakan beresonansi. Seketika, percikan disemprotkan kemana-mana dan gelombang besar menggulung. Wow! Pada saat yang sama, tangisan yang menyedihkan juga terdengar, dan perasaan bahaya di danau juga lenyap. Itu mati. Di depan ahli dinasti, roh jahat yang tak tertandingi kuat, untuk Chu Feng saat itu, meledak sampai mati dengan satu pukulan. Adegan itu sesuai dengan harapan semua orang karena mereka yang bisa datang ke tempat ini semuanya adalah spiritualis dunia. Mereka bisa merasakan kekuatan roh jahat, dan karena itu roh jahat hanya di tingkat 1 dari alam surga, tidak ada yang meletakkannya di mata mereka. Tetapi untuk Chu Feng, dia sangat menghela nafas. Untuk Chu Feng saat ini, roh jahat di tingkat 1 dari alam surga memang tidak banyak, dan dia bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi dia tidak akan pernah melupakan betapa menakutkannya roh jahat di depannya saat itu. Hanya dengan 2 mata hijau gelap, mereka benar-benar bisa menakuti Chu Feng saat itu. Kuku-kuku, ini memang makam kaisar. Aku tidak akan pernah berpikir di tempat sepi seperti itu, sebenarnya akan ada makam seperti ini. Ini benar-benar kejutan besar yang jatuh dari surga. Panen yang tak terduga. Hahaha. Tapi tiba-tiba, suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Saat itu, Chu Feng tiba-tiba khawatir. Dia buru-buru menyapu pandangannya ke sekelilingnya karena dia sudah bisa tahu dari siapa suara itu berasal. Justru pria tua berpakaian hitam yang sangat mengerikan yang dia temui di dalam lautan api saat itu. Apa yang salah Chu Feng? Melihat ekspresi gugup Chu Feng, leluhur tua dinasti Jiang dengan ringan mengerutkan kening dan bertanya dengan gugup. Chu Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Pada saat yang sama, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng dan dengan gugup bertanya. Dalam eksplorasi makam kaisar ini, Chu Feng adalah akarnya. Mereka semua merasa bahwa ketika dia menerima warisan dari 2 keterampilan rahasia, ada beberapa nasib antara dia dan makam kaisar. Dengan Chu Feng di sana, saat mereka masuk lebih dalam ke makam kaisar, mungkin mereka akan mendapat panen besar. Jadi, hanya ketika ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng, semua orang menjadi gugup. Mereka bahkan berpikir Chu Feng menemukan sesuatu. Bukan apa-apa. Melihat reaksi mereka, Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum kecil. Tetapi dia secara tersembunyi berkata dalam hatinya, apakah itu hanya imajinasiku? Karena, Chu Feng jelas mendengar tawa keras pria tua berpakaian hitam itu, tetapi jelas, orang-orang di sini tidak mendengar apa-apa. Nak, kembali. Makam kaisar ini bukan sesuatu yang bisa kamu masukkan. Menekan dengan lebih dalam hanya berarti kamu mengirim diri kamu sendiri ke kematian. Petik 2. Kembali dan tunggu. Setelah aku memasuki bagian dalam makam kaisar ini, aku akan memberi kamu beberapa manfaat, sebagai hadiah karena membawa aku ke makam kaisar ini. Petik 2. Tapi tiba-tiba, suara pria tua berpakaian hitam itu diproyeksikan ke telinganya. Pada saat itu, Chu Feng tahu bahwa itu bukan imajinasinya. Itu adalah pesan mental. Pesan mental yang dikirim lelaki tua berpakaian hitam itu kepadanya.